Anggota DPR se-Jawa Barat mulai kompak gugat Kang Deddy Mulyadi tentang efisiensi anggaran. Mereka menyuarakan bahwa Kang Deddy Mulyadi melanggar Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Menurut hemat saya ini pastinya anggota-anggota DPR yang kena imbas daripada efisiensi anggaran terkait kebijakan dana hibah juga kayak. Mungkin ada yayasan mereka yang tahun ini jadi gak dapat dana hibah. Tapi mari kita lihat dulu ya beritanya ya. Beritanya sangat akurat bahwa terutama anggota DPR dari PDI dan PKB, Pak Ono dan Pak Maulana ini kalau nggak salah ya, yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu seolah-olah tidak menghargai adanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Tapi kan sekarang Kang Deddy Mulyadi itu sudah langsung mendengarkan aspirasi masyarakat. Agar tidak salah paham lah, langsung saja kita tonton pada video berita ini ya. Kita baca bersama-sama berita ini. Oke, cekidot. Anggarannya, Pemprov Jabar tidak memberitahukan perubahan atau pergeseran anggaran pada APBD 2025 kepada DPRD Jabar. Malah diumumkan di medsos, katanya mestinya lapor kepada kami, ajak kami diskusi. Pergeserannya kemana, perubahannya di dalam hal apa, agar kami ikut mengawal apakah itu anggaran, duit itu tepat sasaran atau tidak. Begitu katanya ya. Nanti ya, nanti. Kita baca dulu nih. Ketentuan tentang kewajiban Pemprov Jabar memberitahukan kepada DPRD Jabar tertuang dalam bagian ketiga poin 5 Impres nomor 1 atau garis miring 2025 dan poin 5 SE surat edaran ya Mendagri 900 garis miring 833 garis miring SJ. Di tengah tidak adanya pemberitahuan kepada DPRD Jabar, Sekretaris Daerah Daerah Iro Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman membuat konten di akun media sosialnya terkait belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp 1,2 triliun. Sekda Herman memilih media sosial sebagai saluran informasi kepada publik ketimbang memberitahukan rincian detail APBD Jabar 2025 kepada DPRD Provinsi Jabar. Dalam konten media sosialnya, Sekda Herman menjelaskan bahwa dana 1,2 triliun merupakan hasil pergeseran anggaran mulai dari tahap ketiga. Dari jumlah tersebut, Rp 475 miliar dialokasikan untuk belanja penerangan jalan umum PJU, Rp 431 miliar untuk pembangunan ruang kelas baru RKB, dan 25 miliar untuk pembangunan gapura batas wilayah. Lalu Rp 45 miliar dialokasikan untuk fasilitas kesehatan di RSUD dan sisanya digunakan untuk gedung organisasi perangkat daerah OPD. Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Jabar, Ono Surono menilai, Mang Ono deui, dengan naonnya Mang Ono, dan memang fungsina ngomong DPRD. Tapi ya kalau DPRD bisa ngomong, masyarakat pun bisa ngomong karena DPRD adalah perwakilan daripada kita sebagai masyarakat. Ya silakan aja kan mewakili kita. Ya mending kita aja sebagai masyarakat yang ngomong langsung ya daripada pakai wakil. Kita punya aspirasi nih. Aspirasi kita ada yang diserap oleh Dewan lalu disampaikan kepada pemerintah, ada yang mungkin langsung dari kita ini kepada pemerintah. Kan kita sebagai masyarakat sekarang sudah nggak ada batas dengan pemerintah provinsi minimal, langsung aja ngomong, nggak pakai wakil ya, nggak apa-apa dong. Aspirasi kita masyarakat langsung kepada gubernur, kepada pemimpin, kepada pemerintah. Kan DPRD menampung aspirasi kita sebagai masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Sementara kita punya akses langsung untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah langsung nih. Kang, di WA buat konten ditanggapi langsung oleh pemerintah, oleh gubernur ya. Begitu. Itu beneran, kita lain sih aturan Anda. Saya mau nggak pati paham tapi logika saya seperti itu sih. Kan DPRD teh Dewan Perwakilan Rakyat, wakil nih. Kalau kita bisa langsung menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, kan bukan ngapain harus ada wakil. Boleh dong kalaupun langsung nggak pakai wakil. Kan pada poinnya mereka wakil kita, wakil rakyat. Rakyatnya bisa ngomong langsung kepada pemimpin sekarang, gitu ya. Kemudian, hingga kini kami tidak diberitahukan soal penjabaran pergeseran APBD. Ini jelas pelecehan terhadap lembaga DPRD Jabar, ujar Ono. Waduh, siapa Ono? Hingga Jumat 9 Mei 2025 ungkap dia DPRD Jabar hanya diberitahu Pergub Jabar nomor 12 ya tahun 2025 tentang perubahan ketiga penjabaran APBD 2025 tertanggal 20 Maret 2025, itu pun tidak disertai rincian detailnya. Sementara ini Pemprov Jabar telah menerbitkan Pergub Jabar 14 2025 tentang perubahan kelima penjabaran APBD 2025 tertanggal 16 April 2025. Ono menyatakan DPRD Jabar sama sekali tidak diberitahu apalagi diajak membahas perubahan keempat dan kelima atas APBD Jabar 2025. Oke, itulah ya. Ono menegaskan upaya efisiensi yang dilakukan Gubernur Jabar Mulyadi menjadi penting diberitahukan ke DPRD Jabar. Kami wajib memastikan bahwa Impres 1
_2025 diimplementasikan secara tepat dan memprioritaskan kepentingan publik. Kan poinnya itu. DPRD itu mengawal. Poinnya ya, agar anggaran-anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah itu sesuai dengan kepentingan publik, memprioritaskan kepentingan publik. Kira-kira menurut kita sebagai masyarakat kalian nih, warga Jawa Barat, apa-apa yang telah dirancang, dialokasikan, diperbuat dan lain sebagainya oleh Gubernur Jawa Barat, kira-kira sasarannya untuk kepentingan publik atau tidak? Silakan aja, karena kan pertanggungjawabannya kepada publik. Ya, dan semua daripada mereka itu atas nama kita, atas nama kita sebagai masyarakat. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, kita kan yang dibawa demi kepentingan publik, demi kepentingan rakyat, demi kepentingan rakyat, demi kepentingan rakyat. Ya, silakan rakyat bicara apa kepentingan Anda. Percaya nggak kepada pemimpin kita sekarang akan mengalokasikan anggarannya dengan tepat? Kelihatan nggak sepak terjangnya selama ini memprioritaskan kepentingan publik apa kepentingan pribadi? Monggo silahkan. Sementara anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar Maulana Yusuf menilai Pemprov Jabar masih mengutamakan belanja yang bernuansakan bangga tampilan. Misalnya dengan mengalokasikan belanja pembangunan gapura Rp 25 miliar. Pemprov Jabar lebih mengutamakan gengsi untuk gapura, tutur maulah kepada Republik. Sementara di sisi lain, ungkap dia, Provinsi Jabar membutuhkan belanja program, diantaranya penanganan pengangguran, dukungan bagi pendidikan non formal seperti guru ngaji, serta kesejahteraan tenaga honorer. Wah. Lebih mengutamakan kepentingan tampilan, membangga-banggakan tampilan daripada yang lain, kata Kang Maulana Yusuf ya, dari PKB, yang biasa juga setiap harinya kita dengar kritikan, bahkan nyinyirannya, bahkan fitnahnya, bahkan giringan opini sesatnya kepada publik ya, sasarannya Gubernur Jawa Barat. Nah, jadi itu ya. Beberapa DPRD ya, beberapa anggota DPRD mulai kompak menggugat Kang Deddy Mulyadi, mulai satu suara. Karena mereka merasa bahwa mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dilecehkan karena beberapa program Kang Deddy Mulyadi tanpa ada tembusan dengan DPR. Ya sebetulnya begini ya, adanya DPR itu kan untuk menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah, gitu kan. Tetapi kali ini berbeda ketika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, yang mana meskipun masyarakat yang di Jawa Barat langsung menyuarakan aspirasinya, baik di medsos ataupun secara langsung ke kediaman Kang Deddy, itu langsung didengar oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai pemerintah, bahkan menjabat sebagai gubernur. Maka hilang semua tugas DPR dalam hal itu ya. Dan masyarakat sendirilah yang menilai apakah aspirasi rakyat akhir-akhir ini selalu disampaikan oleh DPR atau tidak. Ya, silakan jawab saja di kolom komentar ya. Malah ini banyak sekali yang kebakaran jenggot, apalagi kemarin yang efisiensi anggaran, terutama yang menjadi sasarannya itu dana hibah. Nah, ini banyak anggota DPR ya, tentunya yang merasa dirugikan dengan kebijakan dana hibah yang dihentikan dulu supaya nanti disamaratakan yayasan mana aja yang akan kebagian itu ya, yang apalagi yang belum kebagian akan dikasih dana hibah. Kalau yang sudah biasa 50 triliun beryayasan, 50 miliar beryayasan itu di stop mungkin ya, itu kan cukup adil. Ini para anggota dewan tidaklah menyuarakan aspirasi rakyat, tetapi kepentingannya sendiri menurut hemat saya. Kebanyakan adalah segelintir orang yang memang benar-benar menyuarakan suara rakyat. Dan ini malah mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu hambur-hambur anggaran, malah menganggarkan 50 miliar untuk batas provinsi ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.